Halo guys, happy Sunday. Halo. Gimana kabarnya kalian? Kami harap kalian semua bisa sehat, terus bersuka cita di dalam Tuhan. Benar. Nah, gak kerasa ternyata ini sudah ibadah keempat kita ya secara online. Iya, Februari. Iya. Benar. Dan ternyata udah ibadah yang terakhir di bulan Februari dan kita akan menjalani bulan Maret. Jangan lupa untuk selalu meminta penyertaan Tuhan dan juga meminta hikmat kepada Tuhan untuk menjalani kehidupan kita di bulan Maret nanti. Oke, jadi kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih banyak untuk setiap penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Saat hari ini kami akan memulai ibadah kami di sore hari ini. Kami undang hadirat-Mu Tuhan untuk datang di tempat ini. Di tempat di mana kami berada dan sedang menonton ibadah ini dimanapun kami berada. Kami mengucap syukur, kami menyerahkan keseluruhan daripada rangkaian ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Hanya Tuhan yang layak untuk kita sembah. Kita sama-sama angkat pujian ini dengan segenap hati kita. Semua mahkota dunia kan ku letakkan, semua pujian manusia tak ku hiraukan, karena tak ada satupun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau terbesar. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Dengan semua yang memanggilmu, betapa besar dan mulianya karyamu. Sungguh tak ada satupun yang dapat gantikan. Kini ku angkat tanganku dan ku bersorak katakan, Kau yang puji Dia, oh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Hanya Kau yang layak untuk kami puji. Untuk kami tinggikan. Thank you Lord.
Yesus, ini pujian kami. Segenap hati kami menyembah-Mu. Terimalah pujian-pujian kami Tuhan. Hanya Kau yang layak untuk kami sembah. Sama-sama katakan, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Katakan Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Oh, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak disembah. Kau yang layak disembah. Yesus, hanya Engkau yang layak untuk kami sembah. Tidak ada yang dapat menandingi Engkau ya Tuhan. Kami akan lanjut lagi untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan ibadah ini. Haleluya, amin. Beri sorak kemuliaan untuk Tuhan kita. Oke, jadi kita sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh hambanya. Dan kita juga meminta kepada Tuhan untuk menjaga kita ya pada saat kita mendengarkan firman Tuhan. Karena pasti banyak banget nih struggle sama distraction-nya kan. Bener. Kayak HP gitu kadang bisa mempengaruhi kita untuk nengok-nengok HP. Lapar. Iya, lapar. Lalu kita jadi nggak konsentrasi Bener. untuk dengar khotbahnya gitu. Nah, jadi kita siapkan hati kita untuk mendengarkan makanan rohani yang akan kita dengarkan. Dan kita juga meminta Tuhan untuk mengajari kita bagaimana supaya kita bisa berdiam di hadirat Tuhan. Oke? Kita minta Tuhan untuk mengajari kita berdiam di dekatnya. Come on. Ajarku berdiam dekati hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Sama-sama katakan apa? Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah
segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menciptakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Bapa di sorga, terima kasih untuk hari ini. Tuhan memberikan kami waktu untuk bersama duduk diam, mendengarkan Tuhan berbicara bagi kami. Terima kasih Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kami membutuhkan Tuhan. Kami membutuhkan firman Tuhan untuk menolong kami bertumbuh dalam kehidupan rohani kami. Kami menjadi serupa dengan Kristus. Oleh karena itu Tuhan, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Kami akan merenungkan firman Tuhan. Kami berdoa mohon Roh Kudus pimpin kami, menolong kami semua, supaya kami mengerti firman Tuhan yang kami dengarkan. Dan kami boleh melakukan itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang Engkau percayakan pada hari ini untuk menjelaskan kebenaran firman Tuhan. Mohon Roh Kudus pimpin setiap kata yang keluar dari mulut hamba, sungguh-sungguh di dalam kendali Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau memberkati kami melalui firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom anak-anak muda GSJ Tesalonika yang Tuhan Yesus kasihi. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, karena sampai hari ini Tuhan masih tetap memberikan kita kesehatan. Tuhan masih terus memelihara hidup kita. Meskipun di tengah situasi pandemik, ya masing-masing kita mungkin bergumul ya dalam situasi saat ini. Tapi kita bersyukur karena kita punya Allah yang terus memelihara hidup kita. Dan kita tetap bersyukur kita masih bisa beribadah, meskipun kita beribadah dalam jaringan online, tapi kita percaya mau online, mau ibadah konvensional, jikalau Roh Allah bekerja dalam ibadah itu, maka kita semua diberkati olehnya. Amin. Ya, saya akan mengajak kita untuk melihat satu bagian firman Tuhan, satu tema yang saya siapkan untuk kita semua, anak-anak muda di GSJ Tesalonika. Ya, saya sendiri masih muda, masih 40-an, berarti masih muda lah itu, belum tua-tua kali, masih muda banget malah. Berbicara mengenai pilihan hidup teman-teman. Pilihan hidup itu penting bagi kita. Karena apa yang kita pilih itu menentukan masa depan kita. Pilihan hidup dalam hal ini bukan berarti saya berbicara mengenai pasangan hidup, bukan. Kita berbicara mengenai siapa yang menjadi model, yang menjadi idola kita, yang menjadi atau seseorang yang mempengaruhi seluruh hidup kita. Ya, apa yang kita kerjakan, apa yang kita buat itu dipengaruhi oleh pribadi tersebut. Nah, kalau kita memperhatikan sekarang, wow, zaman sudah canggih. Internet itu menawarkan berbagai macam hiburan. Ada K-pop lah, ada drama Korea dan segala macamnya itu. Ada juga acara-acara olahraga, ya, yang kalau kita terus menyaksikan itu secara nggak langsung itu membentuk kita menjadi orang-orang yang hidupnya sepertinya bergantung banget dengan hal-hal itu, ya. Tapi hari ini teman-teman, saya mau mengajak kita untuk melihat satu tokoh yang luar biasa. Kalau di perjanjian lama, Yosua ketika membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Setelah mereka di tanah Kanaan, Yosua mengalami masa tua
ia membuat satu pilihan kepada bangsa Israel. Ya. Yosua katakan kepada bangsa Israel, pilihlah padamu hari ini siapa yang akan engkau percayai. Apakah Allah tempat orang-orang yang engkau diami ini akan engkau percayai, ataukah Allah Tuhan kita yang sudah membebaskan kita dari tanah Mesir. Ya. Yosua mengambil satu keputusan untuk tetap percaya kepada Tuhan yang sudah membebaskan mereka dari Mesir. Satu pilihan hidup teman-teman, siapa yang harus kita percayai, itu sungguh menentukan masa depan kita seperti apa. Ya, saya ingin kita membuka satu bagian firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam 1 Petrus pasal 1. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai dengan ayat 19. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai dengan ayat 19. Ya, saya akan membacakannya untuk kita. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Teman-teman muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat firman Tuhan ini sedang berbicara mengenai ditebus. Ditebus dari apa? Ditebus sudah pasti dari dosa. Ketika Tuhan menciptakan manusia yang pertama Adam dan Hawa, di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 di sana dikatakan bahwa baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita yang begitu mulia. Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya yang begitu mulia. Tetapi apa yang terjadi? Manusia memilih untuk menentang Allah, sehingga mereka jatuh di dalam dosa. Nah, teman-teman muda yang dikasihi Tuhan, dosa ini telah merusak seluruh aspek kehidupan manusia saat itu. Ketika mereka jatuh dalam dosa, segala yang baik, yang mulia, yang ada pada dirinya itu menjadi hancur, menjadi rusak. Ibarat seorang yang jatuh, ada satu ilustrasi begini. Ada seorang manusia yang jatuh ke sumur di dalam lubang yang dalam, lalu dia mengalami patah segala-gala, patah kaki, patah tangan, patah rusuk, mulut tak bisa berbicara lagi, mata tak bisa melihat, telinga tak bisa mendengar, segala sesuatu dalam dirinya itu rusak, sehingga ia tidak bisa berkomunikasi. Dia berada di dalam lubang dan dia tidak bisa meminta tolong kepada orang yang ada di atas. Kira-kira seperti itulah kondisi manusia ketika jatuh di dalam dosa. Segala kemuliaan Allah hilang dalam dirinya, menyebabkan manusia itu kehilangan komunikasi dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan membenci dosa. Kita membaca di Alkitab, manusia setelah jatuh dalam dosa, mereka diusir keluar dari Taman Eden. Bahkan setelah manusia jatuh ke dalam dosa, teman-teman, Alkitab mencatat bahwa segala yang mereka lakukan adalah kejahatan semata. Mengapa demikian? Karena mereka telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23 katakan, karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan, semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dosa ini telah merusak seluruh aspek kehidupan manusia, teman-teman. Dosa telah memperbudak kita sedemikian rupa sehingga kita tidak bisa lagi berbuat benar di hadapan Allah. Dan yang kita lakukan hanya menuruti hawa nafsu dosa kita. Karena dosa kita terpisah dari Allah. Dan karena dosa pasti akan mendatangkan murka Allah dan hukuman atas kita. Tetapi puji syukur, teman-teman, Allah kita itu Allah yang mengasihi kita. Dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita bersyukur teman-teman, setelah nenek moyang kita Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, Allah itu tidak tinggal diam. Allah merencanakan keselamatan bagi kita. Oleh karena itu ia mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada kita, supaya kita bisa datang kepadanya. Luar biasa teman-teman. Manusia ketika jatuh di dalam dosa, dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Ya. Upaya apapun yang dilakukan oleh manusia tidak bisa menyelamatkan hidupnya. Mau berbicara perbuatan baik, tidak ada yang benar di hadapan Tuhan. Di dalam Roma pasal 3 ayat 10 sampai 11 di sana dikatakan, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak seorang pun yang mencari Allah. Ini efek dosa teman-teman. Membuat kita tidak mencari Allah. Kita tidak benar di hadapan Allah. Dan kalau kita tidak benar di hadapan Allah, kita berada di dalam penghakimannya, sudah pasti tempat kita tahu di mana. Tidak ada satupun usaha yang bisa kita lakukan untuk membuat hidup kita selamat. Tapi kita bersyukur Allah menyediakan jalan itu bagi kita melalui Tuhan Yesus Kristus. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Wow, kita tahu. Yohanes 15 ayat 13 berbunyi demikian. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Wow, ini luar biasa. Yesus begitu mengasihi teman-teman dan saya. Tuhan Yesus mengatakan apa? Ia memberikan nyawanya bagi teman-teman dan juga saya. Bahkan yang lebih luar biasa lagi, Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia adalah sahabat. Dia adalah sahabat. Luar biasa. Tuhan menjadikan kita sahabat-sahabatnya. Nah karena itu teman-teman, jadi kalau teman-teman berada dalam pergumulan yang berat, ada teman kita, sharing sih boleh-boleh aja, tapi jangan pernah lupa Tuhan Yesus. Karena dia satu-satunya sahabat yang mau mendengar dan juga memberikan jalan keluar bagi teman dan juga saya. Kadangkala teman manusia ini mengecewakan, tetapi Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Nah, tema yang ingin saya bagikan bagi kita di hari ini adalah I have decided to follow Jesus. Ya, aku membuat keputusan untuk mengikut Yesus. Nah, kalau kita berbicara mengikut Yesus, berarti apapun yang Yesus kerjakan, apapun yang Yesus lakukan harus kita ikuti. Namanya juga mengikuti. Enggak mungkin kan Yesus berjalannya ke depan, ibaratnya begini. Kita jalannya ke belakang. Itu namanya bukan mengikuti, tetapi membelakangi. Nah, teman-teman, Tuhan Yesus memberikan teladan yang luar biasa dalam hidupnya bagi kita. Ada banyak, dan salah satu yang saya titik beratkan hari ini adalah tentang pengorbanan. Pengorbanan. Yesus Allah yang mulia mau mengorbankan dirinya, datang ke dunia menjadi manusia, dan dia mati di kayu salib bagi kita. Ini pengorbanan teman-teman. Pengorbanan yang begitu besar, luar biasa. Dan pengorbanan yang berat yang dijalankan oleh Tuhan Yesus. Hanya satu tujuan, supaya kita bisa kembali kepada Allah. Ada 3 dampak dari pengorbanan Tuhan Yesus teman-teman. Yang pertama adalah pembenaran. Alkitab menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang mematuhi hukum Allah. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Dalam Roma 3 ayat 10 sampai 11 tadi saya sudah membacanya. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak seorang pun yang berakal budi, tidak seorang pun yang mencari Allah. Karena itu teman-teman, di dalam kekudusan dan keadilan Allah, Allah menjatuhkan hukuman kepada setiap manusia berdosa.
Seperti seorang hakim di pengadilan, Allah menyatakan manusia bersalah di hadapannya. Namun puji Tuhan, Allah yang begitu mengasihi kita itu menyediakan jalan bagi kita supaya kita dikatakan benar di hadapannya. Melalui apa? Melalui karya Yesus Kristus di kayu salib. Ia terpaku di kayu salib. Dia mati untuk menebus dosa saudara dan saya. Sehingga kita menjadi orang-orang yang diselamatkan dan orang-orang yang dibenarkan di hadapan Allah. Saudara dan saya benar bukan karena perbuatan kita. Saudara dan saya benar karena perbuatan Yesus Kristus yang mati di kayu salib itu. Sehingga suatu waktu ketika kita menghadap Allah, yang Allah lihat pada diri kita bukan diri kita, tetapi anak yang dikasihinya, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristuslah yang menjamin kita benar di hadapan Tuhan. Yang kedua teman-teman, dampak dari pengorbanan Tuhan Yesus, penebusan. Setelah kejatuhan manusia pertama, Adam dan Hawa, dosa secara otomatis masuk ke dalam seluruh aspek kehidupan manusia keturunannya. Oleh sebab manusia itu tidak bisa lepas dari perbudakan dosa. Dosa sudah merusak segalanya. Apapun yang dia lakukan tidak bisa menyelamatkan hidupnya. Kita lihat ketika manusia sudah jatuh di dalam dosa, wow, peperangan terjadi. Saudara saling bunuh, di Alkitab mencatat itu. Dosa yang paling dahsyat terjadi di zaman Sodom dan Gomora. Dan saya rasa sekarang di zaman sekarang pun sudah kembali seperti itu. Dan kita mau melihat, tidak ada satupun yang bisa sanggup melepaskan diri dari dosa itu. Tetapi Tuhan Yesus menyediakan itu bagi kita. Teman-teman, jikalau kita masih tetap hidup melakukan dosa, maka kita ini adalah orang-orang yang berada di bawah dosa, dan kita adalah hamba dosa. Tuhan Yesus katakan di dalam Yohanes pasal 8 ayat 34, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Bagaimana saudara bisa lepas dari itu? Keterikatan sebagai budak, sebagai hamba. Saudara dan saya cuma tinggal datang kepada Tuhan, akui semuanya dosa kita di hadapan Tuhan, dan Tuhan akan membebaskan kita. Tuhan akan menebus hidup saudara dari dosa-dosa itu. Yang ketiga teman-teman, dampak dari pengorbanan Tuhan Yesus, pendamaian. Allah yang Maha Kudus membenci dosa. Karena itu kita yang berada di bawah dosa menjadi musuh Allah. Ya. Allah sangat membenci dosa. Oleh karena itu setiap kita yang berada di bawah dosa sudah pasti menjadi musuh Allah, seteru Allah, dan kita pasti binasa. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus mau membebaskan kita dari itu. Darahnya yang dicurahkan di kayu salib itu, itulah darah yang mahal, yang menebus hidup saudara dan saya, sehingga kita diperdamaikan dengan Allah. Dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19 tadi dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Karena darah Yesus itulah yang memperdamaikan kita dengan Allah. Kolose 1 ayat 21 sampai 22 katakan, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tidak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Teman-teman yang Tuhan Yesus kasihi, pengorbanan Tuhan Yesus Kristus membawa dampak pendamaian
bagi teman-teman dengan Allah, bagi saya dengan Allah. Mengapa saya harus mengikut Yesus? Ya, tema kita hari ini, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. Why I must follow Him? Mengapa saya harus mengikut Dia? Setelah saya memaparkan beberapa hal banyak di depan tadi itu, mengambil satu kesimpulan teman-teman. Kita ini manusia tidak bisa menyelamatkan hidup kita sendiri. Kita berada dalam kuasa dosa. Oleh karena itu kita harus mengikut Yesus, juru selamat satu-satunya. Dialah yang bisa membebaskan kita dari segala dosa-dosa kita. Apa dosa teman-teman? Dosa apa yang mengikat hidup teman-teman? Mari akui itu di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan membereskan itu. Akui dengan penuh kerendahan hati dan kejujuran di hadapan Tuhan. Tuhan pasti memulihkan. Lalu bagaimana kita harus mengikut Yesus? Mari saya mengajak kita untuk membuka satu ayat bagian firman Tuhan yang terakhir. Kita buka dalam Injil Matius pasal 16. Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Jelas di sini teman-teman, setiap orang yang mau mengikut aku, yang pertama, ia harus menyangkal dirinya, yang kedua, memikul salibnya, dan yang ketiga, mengikut aku. Apa makna dari ketiga hal ini? Menyangkal diri. Apa makna menyangkal diri? Teman-teman, menyangkal diri berarti menempatkan kebenaran dan kehendak Allah di atas segala-galanya. Artinya kehendak Allah itu yang lebih utama dalam hidup kita. Kalau kita membaca teks ini tadi di dalam Matius 16 ayat 24, mulai dari ayat 21 di sana dikatakan bahwa sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Apa yang Yesus katakan teman-teman? Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Jelas di sini Tuhan Yesus mau menekankan bahwa menyangkal diri berarti kita mengutamakan apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang menjadi tujuan Allah dalam hidup kita, bukan apa yang menjadi kehendak saya. Yang kedua teman-teman, yang kedua memikul salib. Kalau sudah berbicara memikul salib, ini berarti kita berbicara mengenai penderitaan. Wow, banyak banget kita melihat penderitaan yang terjadi akibat iman kita kepada Yesus Kristus. Di mana-mana gereja ditutup, gereja dibakar, umat Tuhan dianiaya, umat Tuhan dibunuh. Ini bagian penderitaan yang harus kita tanggung ketika kita mengikut Yesus. Dan Yesus katakan, kalau engkau mau mengikut aku, engkau harus memikul salib itu. Siap untuk menderita demi namaku. Yang ketiga teman-teman, mengikut Yesus. Mengikut Yesus berarti kita mengutamakan Yesus di dalam setiap kehidupan kita.
apapun yang kita kerjakan, kita selalu harus utamakan Tuhan. Kadangkala ketika mau datang beribadah, mulai timbang-timbang. Sekarang kita masih online ya. Tapi ya mungkin juga waktu mau ibadah online pun godaan itu datang. Ikut ibadah online gak ya? Kayaknya lebih menarik ada teman yang ajak ke mall. Yesus dinomor 2-kan. Kalau sampai kita pilih meninggalkan ibadah dan mengikuti ajakan teman. Yesus sudah dinomor 2-kan. Hal-hal sederhana seperti ini kadang-kala gak kita sadari. Oh, iblis bisa pakai untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Iblis bisa pakai untuk membuat kita tidak mengutamakan Tuhan lagi. Di samping itu teman-teman, mengutamakan Tuhan adalah ketika teman-teman bangun pagi, ingat baik-baik. Adakan relasi dengan Tuhan melalui perenungan firman Tuhan. Harus, karena itu makanan rohani kita. Segala aktivitas yang kita adakan sepanjang hari harus diawali terlebih dahulu dengan membangun hubungan dengan Tuhan. Saya bersyukur sekali di sekolah Theodor, tempat saya melayani, bahwa mengawali segala kegiatan, kami selalu mengadakan devotion, ibadah bersama. Guru-guru, 30 menit waktu kami pakai untuk beribadah bersama. Karena kita tahu, kita membutuhkan makanan rohani itu untuk menolong kita bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan. Anak-anak didik ada waktu devotion. Karena kita tahu, pengetahuan itu tidak jauh-jauh. Kita mendapatkan hikmat kepandaian itu dari Tuhan. Oleh karena itu, jangan lupa membangun hubungan dengan Tuhan. Terkait dengan tema yang saya bawakan pagi hari ini teman-teman, I have decided to follow Jesus. Mengapa kita harus memilih Yesus sebagai model dalam kehidupan kita? Pertama, karena Dia sudah menebus hidup saudara dan saya dari dosa. Itu yang paling utama. Yang kedua, kita harus mengikutinya sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Dengan cara bagaimana? Menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Dia atau mengutamakannya di dalam hidup kita. Pada tahun 1904 terjadi kebangunan rohani yang luar biasa di Inggris. Jadi orang-orang begitu bersemangat untuk memberitakan Injil, teman-teman. Lalu ada seorang pemuda yang begitu gigih ingin menyampaikan Injil kepada orang-orang di bagian timur. Dari pemuda ini dari Wales di Inggris sana. Dan dia kemudian memutuskan untuk pergi ke salah satu desa di India di daerah pegunungan karena dia rindu untuk memberitakan Injil ke sana. Jadi pemuda ini sudah diingatkan bahwa sebaiknya jangan pergi ke situ karena di sana orang-orangnya ini kejamnya luar biasa. Mereka tidak segan-segan untuk membunuh pendatang, apalagi ini memberitakan Injil. Tetapi anak muda ini tetap dengan keputusannya. Dia ingin pergi ke daerah itu untuk memberitakan Injil. Karena bagi dia, seorang pembunuh kejam sekalipun punya hak untuk mendengarkan tentang Injil keselamatan di dalam Yesus Kristus. Melalui pelayanannya teman-teman, ada satu keluarga yang bertobat. Mereka menerima Yesus. Lalu keluarga ini juga berusaha melayani Tuhan Yesus kepada penduduk desa. Tetapi karena di situ sudah ada kepercayaan yang lebih duluan, kepercayaan lama mereka, masyarakat dan kepala suku di situ tidak senang dengan kepercayaan baru yang mereka dengarkan saat itu tentang Yesus. Akhirnya kepala suku menyeret satu keluarga ini ke tengah lapangan desa dan menentang mereka. Jikalau hari ini engkau tidak mengingkari Yesus, maka anakmu akan kami bunuh. Tapi kepala suku ini berkata demikian, aku sudah memilih untuk mengikut Yesus. Aku
tidak akan ingkar. Anaknya dibunuh. Kepala suku memberikan satu kali lagi. Kalau saat ini juga engkau menyangkal Yesus, ingkari imanmu, maka istrimu akan hidup. Tapi dia berkata begini, meskipun tidak seorang pun bersama dengan aku, meskipun aku seorang diri, aku tidak akan pernah mengingkari imanku kepada Yesus. Istrinya dibunuh. Sekarang kepala suku bertanya, pilihan terakhir kepadamu. Sekarang engkau pasti akan meninggalkan Yesus yang engkau percayai itu. Karena kalau engkau tidak meninggalkan Yesus, nyawamu sendiri akan lenyap. Engkau pasti dibunuh. Tetapi kepala suku ini berkata, salib Kristus itu di depanku. Aku tidak akan pernah meninggalkan Yesus. Aku tidak akan pernah mengingkari imanku kepada Yesus. Karena aku sudah membuat keputusan untuk mengikut Yesus. Saudara, perkataan-perkataan dari keluarga tadi, seorang kepala rumah tangga tadi, itu menjadi sebuah lagu yang sangat memberkati umat Tuhan sampai dengan hari ini. I have decided to follow Jesus. 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 No turning back, no turning back. Don't go with me, still I will follow. Don't go with me, still I will follow. Don't go with me, still I will follow. No turning back, no turning back. The world behind me, the cross before me. The known behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. No turning back, no turning back. I will follow you, Jesus. I will follow you, Jesus. I will follow you, Jesus. I will follow you. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back.
Mari kita berdoa meresponi firman Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih kami naikkan kepada Tuhan. Karena karya Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kami. Terima kasih untuk anak-Mu yang tunggal, yang Engkau berikan bagi kami, yang menebus kami dari dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kami datang ke hadapan Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Kami mau membawa diri kami di hadapan Tuhan. Jikalau sampai saat ini kami masih hidup di bawah dosa, kami mohon Tuhan ampuni kami. Tuhan pulihkan hidup kami. Tuhan bawa kami kembali kepadamu. Tolong kami Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh memberikan hidup kami bagi Engkau. Kami boleh belajar bahwa mengikuti Yesus bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi mengikuti Yesus harus kami wujudkan di dalam seluruh aspek kehidupan kami. Melalui kami menyangkal diri kami, kami siap memikul salib, dan kami mengikut Tuhan, mengutamakan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih firman Tuhan yang sudah memberkati kami. Biarlah firman ini terus menguatkan kami untuk tetap berjalan di dalam jalan Tuhan di tengah-tengah dunia yang jahat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hamba-Mu telah selesai berkata-kata sampai di sini. Biarlah Roh Kudus yang terus memampukan kami semua untuk mengaplikasikan firman ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan apa? Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita nunjuk ya layar dengan layar ya, karena kita nggak bisa ketemu, oke? Come on. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan apa? Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik.
berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih berkat-Mu yang Kau berikan hari ini. Kau telah mengumpulkan kami di sini bersama Tuhan Yesus, sekalipun melalui YouTube. Tapi Tuhan Yesus, kami tetap bersyukur kami bisa memuji dan menyembah-Mu Tuhan Yesus, sekalipun di masa pandemi ini Tuhan Yesus. Sekarang juga kami ingin berdoa Tuhan Yesus, terutama untuk Indonesia yang sedang dilanda pandemi. Kiranya Kau selalu berkati Tuhan, supaya pandemi ini segera berakhir dan kami bisa melakukan aktivitas kami seperti layaknya seperti biasa. Kau berkati setiap kami dimanapun kawan-kawan kami berada, dimanapun orang tua kami, apapun kegiatannya Kau berkati kami Tuhan Yesus. Kau berkati ibadah ini supaya bisa menjadi berkat bagi teman-teman lain. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, berkati. Amin.